Waduh, Masya Allah. Nah, Ustadz, secara umum kan kita tahu zikir itu biasanya pakai tangan ya, atau tasbih, atau sekarang ada tasbih yang modern ya. Nah, punten nih Ustadz Ahmad Ridwan, saya mau tanya nih. Iya Mikdad, gimana? Lebih afdol mana ya? Zikir menggunakan tangan, menggunakan batu seperti tadi di video, atau menggunakan tasbih yang modern itu? Mohon penjelasannya Ustadz, Ya bagaimana? baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Mohon izin kepada Ustaz Syam, Miqdad Ad-Duzi. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, ada riwayat di mana seorang wanita dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbiruki bima huwa afdal wa aisara laki. Kata Rasulullah, apakah kau ingin aku beritahukan dengan cara yang lebih afdal, lebih mudah untukmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa aqidhunna itu, dan ikatlah jari jemari ini, katanya artinya ikat itu digabungkan dengan jari jemari. Ini yang pertama. Dan itu dalam riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga ada sahabat, ada istri Rasulullah SAW yang bernama Safiyah bintu Luhai. Beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, padaku ada 4.000 butir biji ini untuk kugunakan bertasbih. Maka dari sini ulama menjadi dua bagian pendapatnya. Yang pertama adalah yang mengatakan itu adalah boleh. Kemudian yang mengatakan ada yang tidak boleh karena hadis tadi yang pertama, karena dengan waqidhunna. Nah, tapi yang wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah yang menengah-nengah itu. Artinya adalah dia tidak sampai pada derajat tidak boleh. Dia karena dalam ilmu usul fikih disebut dengan lil wasaili hukmul ghayah. Wasilah itu, sarana itu, media itu mengikuti hukum tujuan. Jadi kalau hukum tujuan adalah bertasbih, yang tadi itu wasilah saja. Wasilah. Mau yang digital, mau yang manual, itu adalah wasilah. Karenanya tatkala kita bicara tentang wasilah, lil wasaili hukmul ghayah, wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Terkadang kalau hukum tujuannya adalah baik, artinya tujuannya adalah wajib, maka wasilah menjadi wajib. Kalau tujuannya adalah mandub sunnah, maka wasilahnya juga sunnah, seperti itu. Nah, namun kalau kita bicara tentang sejarah biji zikir yang digunakan tadi adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat dari Safiyah tadi tidak melarang, gitu. Statusnya Rasulullah SAW tidak melarang menggunakan itu. Hanya memang ada beberapa ulama kekinian yang mengatakan bahwa itu tidak dibenarkan pakai itu, termasuk Syekh Al-Albani katanya. Wallahu alam, saya mengikuti pendapat yang boleh, ya, karena ini hanya menjadi pengingat bagi kita. Nah, kalau kemudian tadi batu, kemudian ada biji, ada kayu, ada mungkin dari apalah dan sebagainya yang digunakan untuk jadi biji tasbih tadi, tidak mengapa. Wallahu alam, begitu ya. Ya Allah. Hanya saja memang kalau kita bicara tentang apakah lebih afdol, jari-jari ini lebih afdol. Kenapa? Fa innaha, kata Rasulullah SAW, mas'ulat wa mustantaqat. Nanti di akhirat semua jari ini akan menjadi saksi, Masya Allah. ya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kan Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan akan bersaksi, kaki juga akan bertutur begitu dengan apa yang pernah diperbuat. Karenanya yang mengambil pendapat bahwa dengan jari jemari aja monggo, gitu ya. Dan dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau tidak salah, atau Imam Nawawi, bahwa Rasulullah menghitungnya dengan jari kanan ini. Jari kanan ya. Tetapi ini untuk yang yang satuan al-ahad wal asyarat, satuan sampai puluhan yang ini. Adapun yang ratusan wal mi'una wal alaf bil yasar. Adapun yang ratusan dan ribuan dengan yang kiri. Jadi boleh aja. Boleh gitu. aja. Nah, punten Ustadz, Iya. kan sebetulnya tasbih itu untuk membantu kita menghitung. Yes. Nah, apakah dalam ajaran Islam itu zikir itu harus sesuai hitungan atau sebenarnya zikir itu bebas bisa berapa aja tanpa adanya hitungan? Ada yang dua-duanya. Jadi ada yang dikasih hitungan, ada yang lost tidak ada hitungan. Seperti selepas sholat, ya, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, 33 kali, ya kan? Kemudian mau tidur juga demikian. Kemudian ada zikir pagi dan petang yang angkanya ada subhanallah bihamdi 100 kali 100 contohnya. kali. Tapi ada yang aksiru min zikri la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah contohnya. Atau Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang tadi saya sampaikan kepada wanita tadi,
perbanyaklah mengucap subhanallah bihamdi. Adada ma khalaqa fis sama, adada ma khalaqa fil ard, adada ma khalaq ma huwa khaliqun bih. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Jadi artinya ada yang memang dibatasi dengan angka-angka, ada yang tidak dilepaskan begitu saja. Ya, tergantung apa namanya? Masya Allah. Situasi. Tergantung situasi ya Ustaz. Betul. Nah buat jamaah nih perlu dicatat nih. Jadi ada zikir yang diperbolehkan bebas tapi ada juga yang harus menggunakan hitungan. Nah sepertinya nih jamaah yang ada di rumah udah penasaran banget. Banyak banget pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Salah satunya ini ada pertanyaan yang masuk ke Instagram kita @hanifah509. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih. Benarkah ada bacaan zikir yang tidak hanya bisa membuat hati kita tenang, tapi kalau dibaca